Udara pagi menyusup pelan dari celah-celah jendela yang belum sepenuhnya tertutup. Cahaya matahari mengintip malu-malu dari balik tirai tipis berwarna krem yang menggantung lesu. Di sebuah rumah sederhana di kawasan perumahan karyawan pabrik, aroma kopi hitam yang baru diseduh menyebar memenuhi ruangan. Wida duduk di meja makan, mengaduk secangkir kopi sambil sesekali melirik ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 5.20. Tak lama kemudian, suara air mengalir dari kamar mandi berhenti. Haris keluar, masih mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Pria itu mengenakan kaos oblong dan celana training, wajahnya tenang seperti biasa. Tidak ada kegelisahan, tidak ada beban yang terlalu kentara. Ia duduk di seberang Wida, mengambil cangkir kopinya, dan menyesap perlahan. "Mau aku gorengin telur?" tanya Wida, memecah keheningan pagi. "Gak usah, sayang. Roti juga cukup," jawab Haris sambil tersenyum kecil. Hari-hari mereka selalu dimulai seperti ini. Sederhana, damai, tanpa banyak kata-kata, tapi penuh makna. Sudah 10 tahun Haris bekerja di pabrik Softex yang berdiri di kawasan industri tak jauh dari tempat tinggal mereka. Setiap pagi ia berangkat sekitar pukul 6, dan pulang menjelang petang. Rutinitas itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, seperti nafas yang tak pernah ia pikirkan tapi terus berlangsung. Meski 10 tahun telah berlalu, Haris tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika keringatnya tak langsung berbuah jabatan tinggi atau bonus besar, ia tetap menjalaninya dengan sabar. Ia bukan tipe orang yang mudah tergoda ambisi. Baginya, selama bisa makan, menabung sedikit, dan menjaga rumah tangganya tetap utuh, itu sudah cukup. Wida, istrinya, adalah perempuan yang juga bersahaja. Mereka menikah 8 tahun lalu setelah berkenalan dalam sebuah acara keluarga. Sejak saat itu, keduanya saling menopang dan membangun hidup perlahan dari nol. Tidak banyak kemewahan yang mereka kejar, hanya kestabilan dan ketenangan. Meski hingga kini belum dikaruniai anak, mereka tak pernah menunjukkan kegelisahan. Ada cinta yang cukup besar untuk mengisi kekosongan itu. Pukul 6:10, Haris sudah siap dengan seragam biru tuanya. Ia mencium kening Wida sebelum keluar rumah, seperti yang selalu ia lakukan setiap pagi. Suara sepeda motor tuanya menderu pelan sebelum akhirnya melaju perlahan di jalan komplek yang masih sepi. Pabrik tempat Haris bekerja bukan tempat yang nyaman bagi semua orang. Panas, bising, dan bau bahan kimia yang menyengat seringkali membuat pegawai baru angkat kaki dalam hitungan minggu. Tapi tidak bagi Haris. Ia menjadikan tempat itu ladang pengabdian. Selama bertahun-tahun, ia berpindah-pindah posisi, dari operator produksi, quality control, hingga akhirnya menjadi supervisor lini produksi. Ia dikenal sebagai pekerja yang teliti dan tidak neko-neko. Kawan-kawan kerjanya menghormatinya, bahkan beberapa menganggapnya seperti kakak. Di tengah lingkungan kerja yang keras dan penuh persaingan, Haris tetap menjaga wataknya. Ia tidak pernah ikut bergosip di warung makan siang, tidak ikut-ikutan mengeluh soal atasan, dan selalu menghindari konflik. Hal inilah yang membuatnya disukai sebagian besar rekan, namun juga diam-diam menyulut rasa iri dari sebagian kecil lainnya. Sore hari, sekitar pukul 5, Haris pulang dengan tubuh agak letih namun wajah tetap berseri. Ia disambut aroma sayur asem yang hangat dan gorengan tempe di meja makan. Wida sudah duduk menunggu sambil membuka-buka buku resep yang mulai menguning di tepinya. Mereka makan bersama, seperti biasa, tanpa suara televisi atau gadget yang mengganggu. Hanya suara sendok bertemu piring, dan sesekali tawa kecil saat mereka berbagi cerita kecil tentang hari itu. Di tempat kerja tadi, ada anak baru. Namanya Yuda. "Masih kaku banget," cerita Haris, tersenyum sambil meneguk air putih. "Masih muda?" tanya Wida. "Kelihatannya sih iya. Mungkin baru lulus. Tapi ya gitu, bingung terus. Jadi harus diajarin pelan-pelan." Wida mengangguk, matanya hangat. Ia senang melihat suaminya tetap punya empati, bahkan untuk hal sekecil itu. Ia tahu Haris bukan orang besar di perusahaan, tapi ia pria besar di rumah ini. Seseorang yang pantas dihormati bukan karena kekayaan atau jabatannya, tapi karena kesederhanaannya. Malam hari mereka habiskan dengan duduk di ruang tengah, menonton berita atau sekadar menyapu halaman. Kadang, mereka berbicara tentang masa depan, bukan dalam bayang-bayang ambisi, melainkan dalam doa-doa sederhana, punya rumah sendiri, mungkin membuka warung kecil, dan tentu saja, harapan agar suatu hari mereka bisa menggendong anak sendiri. Namun malam itu, langit tampak sedikit berbeda. Angin bertiup agak kencang, dan suara dedaunan di halaman berisik seperti bisikan. Haris sempat melirik keluar jendela,
merasa ada yang ganjil, tapi ia tak terlalu memikirkan. Anginnya kenceng banget ya malam ini, gumamnya sambil menutup tirai. Musim hujan mau datang, mungkin, jawab Wida sambil mengemasi gelas teh. Lalu mereka masuk ke kamar, tidur dalam kehangatan dan keheningan rumah yang mereka bangun bersama. Tidak ada firasat, tidak ada tanda-tanda buruk. Hanya satu hari lagi dalam hidup yang berjalan biasa, sebuah hari yang kelak akan mereka kenang sebagai masa tenang sebelum badai datang. Dan badai itu, perlahan, mulai menunjukkan bayangannya di hari berikutnya. Seperti biasa, Haris tiba di pabrik pukul 6.30, 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Ia menyalami satpam dengan anggukan kepala dan senyum ramah, lalu berjalan melewati deretan ruang administrasi menuju area produksi. Mesin-mesin besar sudah mulai menderu, dan aroma khas bahan pembuat softex mulai menusuk hidung. Haris suka bau itu, bau kerja keras, bau pengabdian. Namun pagi itu sedikit berbeda. Baru saja ia menggantung helm dan mengenakan rompi pengaman, seorang staf HR mendekatinya dengan langkah tergesa. "Pak Haris, diminta ke ruang Pak Aditya." "Sekarang." Haris sempat tertegun. Kepala HR tidak sering menyuruh seseorang langsung menghadap manajer umum. Ia mengangguk, menyalakan langkah, dan menuju lantai 2. Di sepanjang lorong, pikirannya mulai menari-nari. Ada apa gerangan? Apakah ada laporan? Apakah ada kesalahan sistem yang melibatkan namanya? Pak Aditya adalah manajer umum yang dikenal tegas tapi adil. Pria itu berdiri di depan jendela ketika Haris mengetuk dan masuk. Ruangan itu dingin karena pendingin ruangan yang terus menyala, dan sunyi seperti ruang pengadilan. "Haris," sapa Pak Aditya tanpa menoleh, "duduklah dulu." Haris duduk pelan, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mendadak cepat. Setelah beberapa saat, Pak Aditya berbalik, menatapnya dengan senyum ringan. "Saya akan langsung ke inti pembicaraan. Mulai minggu depan, kami tunjuk sebagai manajer lini produksi." Sejenak, dunia berhenti bergerak. Haris merasa seperti baru saja dihantam sesuatu, tapi bukan dalam arti buruk. Ia membeku, mulutnya terbuka sedikit namun tak ada kata keluar. Baru setelah beberapa detik, ia bisa mengucapkan, "Saya dipromosikan, Pak." Pak Aditya mengangguk. "Iya. Kami melihat konsistensimu selama bertahun-tahun. Kamu tahu sistem, tahu tim, dan yang paling penting, kamu dipercaya orang-orang. Ini bukan keputusan mendadak. Sudah dipertimbangkan matang." Haris menunduk perlahan. Dalam hatinya, muncul perasaan yang sulit diungkapkan. Senang, tentu. Bangga, jelas. Tapi juga gugup, takut tak mampu memikul beban baru. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Begitu keluar dari ruangan itu, Haris merasa langkahnya lebih berat. Dunia terasa berbeda, seolah seluruh mata kini akan mengarah padanya. Ia kembali ke lantai produksi, dan tanpa ia sadari, kabar kenaikannya sudah menyebar seperti api menjilat kertas kering. Beberapa rekan kerja menepuk bahunya, memberi selamat. "Akhirnya orang yang tepat naik jabatan," kata salah satu. "Selamat ya, Riz. Rezeki nggak kemana," tambah yang lain. Haris hanya tersenyum dan menunduk, merasa canggung berada di tengah perhatian. Tapi di balik pujian dan ucapan selamat itu, ada satu pasang mata yang tidak ikut tersenyum, bahkan tidak memberi isyarat apapun. Mata itu milik Iqbal. Iqbal adalah salah satu operator senior yang sudah hampir 15 tahun bekerja di pabrik itu. Usianya sedikit di atas Haris, dan banyak yang memprediksi ia akan naik jabatan lebih dulu. Pengalamannya memang tak bisa diremehkan, tapi sikapnya yang sering emosional dan kurang mampu bekerja dalam tim membuat manajemen berpikir dua kali. Hari itu, saat jam istirahat, suasana kantin seperti biasa penuh suara piring dan obrolan. Haris duduk di pojok ruangan, menyendok nasi dengan hati-hati sambil mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, sejak pengumuman itu, akan ada perubahan dalam dinamika hubungan kerja. Dan itu mulai terasa saat Iqbal berjalan melewatinya tanpa sepatah kata, tanpa tatapan, hanya desir dingin yang menyisakan kesan tak mengenakan. Malam harinya, di rumah, Wida menyambutnya dengan pelukan hangat setelah mendengar kabar itu dari suaminya sendiri. Mereka makan malam lebih meriah dari biasanya. Ada ayam goreng dan sambal kesukaan Haris. Wida bahkan membeli kue kecil sebagai bentuk syukur. "Aku bangga banget sama kamu," bisik Wida sambil menyuapkan potongan kecil kue ke mulut suaminya. "Akhirnya kerja kerasmu dilihat juga." Haris tersenyum,
Tapi jauh di dalam pikirannya, kegembiraan itu tidak utuh. Ada bayangan samar, suara langkah kaki di belakangnya, dan tatapan kosong Iqbal yang terus membayang. Keesokan harinya, ketika Haris memimpin briefing pagi, ia berdiri di depan tim dengan clipboard di tangan. Suaranya tegas, tapi lembut. Ia tahu satu persatu nama orang yang ia hadapi. Ia tahu kekuatan dan kelemahan mereka. Ia tidak datang sebagai bos baru yang merasa lebih hebat, ia datang sebagai bagian dari mereka yang diberi tanggung jawab lebih. Namun bahkan dalam pertemuan itu, Iqbal duduk dengan tangan terlipat dan ekspresi datar. Ia tidak berkomentar, tidak bertanya, dan ketika semua orang bubar, ia tidak menatap Haris sama sekali. Waktu berjalan, dan rasa asing antara mereka berdua makin terasa. Haris mencoba beberapa kali berbincang, menjaga komunikasi, tapi respon Iqbal hanya seadanya. Beberapa pekerja mulai membicarakan hal itu di belakang. Mereka tahu ada ketegangan yang perlahan tumbuh, seperti benih yang mulai mengakar diam-diam. Dan Haris, meski mencoba tetap tenang, bisa merasakannya. Satu sore, saat ia hendak pulang, Haris melihat Iqbal berdiri di dekat tempat parkir, menyalakan rokok sambil menatap ke arahnya. Ketika mereka bertatapan, Iqbal membuang muka dan membuang asap rokok ke udara. Haris mendekatinya perlahan. "Bal," sapanya pelan. Iqbal tetap menatap lurus ke depan. "Ada apa?" "Kalau ada yang gak enak di hati, bilang aja langsung. Kita kan udah lama kerja bareng." Iqbal membuang rokoknya ke tanah dan menginjaknya pelan. Lalu ia menoleh dengan tatapan penuh bara. 10 tahun kerja, langsung jadi manajer? Hebat juga kamu, Riz. Mungkin saya yang salah. Mungkin saya yang terlalu jujur buat ngelawan sistem." Haris diam. Iqbal mendekat, suaranya pelan tapi dingin. "Jaga baik-baik jabatan itu. Karena yang cepat naik, biasanya cepat jatuh juga." Tanpa menunggu balasan, Iqbal berjalan menjauh, meninggalkan Haris berdiri di bawah langit senja yang mulai menggelap. Di dalam dadanya, Haris mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak ia alami. Sebuah ketegangan, bukan dari pekerjaan, tapi dari sesuatu yang jauh lebih personal. Sesuatu yang mungkin akan membawanya pada jalan yang tak pernah ia bayangkan. Langit senja yang menggelap itu seolah membawa pesan. Pesan bahwa hari-hari damai Haris perlahan mengikis, digantikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Perkataan Iqbal di parkiran sore itu terus terngiang di telinganya. Yang cepat naik, biasanya cepat jatuh juga. Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung racun. Bukan sekadar ungkapan kecewa, melainkan semacam peringatan, atau mungkin ancaman. Sejak hari itu, suasana kerja berubah. Tak lagi sehangat sebelumnya. Haris masih menjalankan tugasnya seperti biasa, membuka briefing pagi, memantau jalannya produksi, memberi arahan jika ada kendala teknis, dan memastikan semua berjalan sesuai SOP. Tapi atmosfer di sekitar Iqbal tak lagi sama. Ia tak lagi menyapa, tak lagi tertawa bersama tim, dan setiap kali Haris berbicara dalam forum kerja, sorot matanya memancarkan ketidaksenangan yang begitu gamblang. Yang lebih menyakitkan bukan hanya sikap dinginnya, melainkan kata-kata sindiran yang mulai ia lontarkan dalam percakapan informal. "Wah, manajer baru kita hebat ya. Baru seminggu, udah sok atur-atur kayak ngerti semua," ujar Iqbal suatu siang saat mereka sedang evaluasi ringan di ruang kontrol. Kalimat itu terdengar ringan, tapi nada bicaranya tajam seperti bilas silet. Beberapa orang terdiam. Haris hanya menatap Iqbal sekilas, lalu menunduk dan meneruskan pembicaraan tanpa menggubris provokasi itu. Lama-kelamaan, bukan hanya sindiran yang menyusup, tapi juga rumor. Entah siapa yang memulai, tapi bisik-bisik mulai terdengar, bahwa Haris dipromosikan bukan karena kinerja, melainkan karena kedekatan dengan salah satu staf HR wanita. Rumor murahan, tentu. Tapi cukup untuk membuat beberapa orang mulai bersikap canggung. Haris tahu, semua ini adalah hasil dari satu sumber, Iqbal. Ia tidak memiliki bukti konkret, tapi nalurinya mengarah jelas. Iqbal tak hanya marah, ia memulai permainan kotor. Meski begitu, Haris memilih tetap diam. Ia percaya bahwa waktu dan kerja nyata akan membuktikan segalanya. Ia tidak ingin terjebak dalam lingkaran gosip, tidak ingin menjatuhkan harga dirinya dengan membalas sikap kekanak-kanakan itu. Namun bukan berarti ia tidak tertekan. Diam-diam, Haris mulai membawa pulang beban mental dari pabrik ke rumah. Setiap malam, Wida menyambutnya dengan senyuman yang hangat. Tapi Haris tak lagi seceria dulu.
Ia makan malam dengan tatapan kosong, sering terdiam lama menatap layar TV yang tak ia tonton. Sesekali ia menghela napas panjang, lalu menggeleng tanpa sebab. Wida, tentu saja, mulai merasa ada yang tak beres. Riz, panggilnya lembut suatu malam, saat mereka duduk di ruang tengah, hanya ditemani suara kipas angin dan lampu gantung yang redup. "HM," sahut Haris, matanya masih menatap ke layar. "Kamu kenapa, sih? Akhir-akhir ini kelihatan beda banget. Makan diam, tidur bolak-balik. Kamu sakit, ya?" Haris menoleh, tersenyum kecil. "Enggak, wait. Cuma capek aja. Banyak tanggung jawab baru di pabrik." Wida mendekat, duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. "Kamu tahu kamu bisa cerita apa aja ke aku, kan?" Haris hanya mengangguk. Ia ingin cerita. Ingin sekali. Tapi ia terlalu enggan melibatkan Wida ke dalam pusaran masalah kerja. Ia ingin menjaga ketenangan istrinya, seperti selama ini. Namun tekanan itu terus membesar. Puncaknya terjadi di suatu sore, sepulang shift. Hari itu, Haris memberi teguran pada Iqbal karena laporan kualitas bahan yang tidak sesuai dengan standar. Teguran itu dilakukan secara profesional, tanpa nada tinggi. Tapi Iqbal tak terima. Ia merasa dipermalukan, meski hanya ada 2 orang di ruang itu. Sorenya, ketika Haris hendak pulang, Iqbal sudah menunggunya di parkiran. Kali ini bukan sekadar tatapan dingin. Kali ini ada emosi yang terbakar di wajahnya. "Lo pikir gue bisa lo perlakukan kayak anak baru, Riz?" geramnya, menghampiri dengan langkah besar. Haris menatapnya, berusaha tetap tenang. "Iqbal, ini bukan masalah pribadi. Ini soal kerjaan. Aku cuma apaan? Ngerasa lo paling benar sekarang? Karena lo manajer, lo bisa nyalahin gue sesuka hati?" Beberapa karyawan lain mulai berdatangan, penasaran dengan keributan itu. Haris merasa wajahnya mulai panas, bukan karena marah, tapi karena enggan mempermalukan diri di hadapan orang banyak. "Bal, tolong, jangan ribut di sini. Ayo kita bicara baik-baik besok di ruang meeting." Iqbal justru semakin berapi-api. "Nggak usah banyak omong. Kalau lo emang jantan, kita selesain di sini. Ayo." Ia merenggangkan bahunya, mengepal tangan, dan mengambil posisi siap menyerang. Haris menatapnya dalam, lalu menggeleng. "Aku nggak mau ribut, Bal. Aku pulang." Ia berjalan melewati Iqbal, dan meski dadanya sesak, ia tetap melangkah mantap. Ia tidak ingin menurunkan dirinya ke level itu. Tapi ia tahu, hari-hari ke depan tidak akan semakin mudah. Di dalam mobil, Haris menghela napas panjang. Suara mesin nyaris tak terdengar, tapi dalam kepalanya, suara ledakan marah Iqbal terus berdengung. Ia memukul kemudi pelan, frustrasi karena tidak bisa membalas atau menyelesaikan masalah itu secara terbuka. Dunia kerja bukan ajang adu jotos. Tapi diam pun menyakitkan. Setiba di rumah, Wida sudah menunggu di depan pintu. Raut wajahnya berubah begitu melihat ekspresi Haris yang kusut dan lelah. "Kamu ribut, ya?" tanyanya, penuh kekhawatiran. Haris tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk Wida erat-erat, seperti menyalurkan beban berat yang tak bisa ia ceritakan dengan kata. Di dalam pelukannya, Wida bisa merasakan betapa lelah suaminya. Bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena luka batin yang ia pendam sendiri, seperti api dalam diam yang perlahan membakar dari dalam. Dan tanpa mereka tahu, dari kejauhan, seseorang sudah mulai merancang sesuatu yang lebih buruk dari sekadar rumor atau perkelahian. Sesuatu yang berasal dari kegelapan. Minggu pagi yang lembab. Jalanan di sekitar pabrik masih sepi ketika Iqbal berdiri di tepi trotoar sambil memandang gedung itu dengan mata kosong. Ia baru saja menyerahkan surat cuti 3 hari ke bagian HR. Alasannya sederhana, pulang kampung ke Banyuwangi, menjenguk orang tua yang sedang sakit. Tak ada yang curiga. Tak ada yang bertanya lebih jauh. Tapi di balik senyum tipis dan nada sopan itu, Iqbal menyimpan bara dendam yang kian menghitam. Setiap malam, ia merasa seperti dicekik oleh rasa iri yang tumbuh menjadi amarah. Seolah Haris adalah racun yang perlahan membunuh harga dirinya. Ia tak bisa tidur nyenyak, pikirannya dipenuhi bayangan Haris duduk di kursi manajer, kursi yang seharusnya ia duduki. Dia harus merasakannya, gumamnya di dalam bus jurusan Surabaya-Banyuwangi, dengan jendela berembun dan deru mesin yang monoton.
biar dia tahu rasanya dijatuhkan pelan-pelan. Banyuwangi menyambutnya dengan hawa lembab khas pesisir dan bayangan Gunung Ijen di kejauhan. Kampung halamannya sendiri tampak tak banyak berubah. Sawah hijau terhampar di sisi kiri kanan jalan desa, beberapa rumah berdinding kayu, dan bau tanah basah setelah hujan. Namun Iqbal tak datang untuk bernostalgia. Setelah singgah sejenak di rumah orang tuanya dan meletakkan tas, ia meminjam motor tua milik adiknya dan langsung meluncur ke sebuah dusun terpencil di kaki bukit, tempat tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Samirun, yang namanya sudah melegenda sejak Iqbal masih kecil. Mereka bilang Mbah Samirun bukan dukun biasa. Ia bisa memanggil leak dari alam gaib, makhluk setengah manusia setengah iblis yang hanya bisa dikendalikan oleh mereka yang telah bersatu dengannya dalam kegelapan. Tidak semua orang bisa menemui Mbah Samirun. Tapi Iqbal punya jalur dari salah satu kenalan lamanya. Sore itu langit mendung menggantung berat ketika Iqbal tiba di depan rumah panggung kecil di tengah hutan bambu. Angin bertiup pelan, membawa bau dupa dan tanah lembab. Dari dalam rumah itu, samar terdengar suara lonceng kecil berdenting, dan suara gumaman seperti orang membaca mantra. Iqbal mengetuk 3 kali, lalu diam. Tak lama kemudian, pintu kayu tua itu terbuka perlahan. Di baliknya berdiri seorang lelaki renta berkulit gelap keriput, matanya tajam namun tak sepenuhnya manusiawi. Seolah sudah tahu siapa yang datang. "Masuk, Bal. Aku sudah ditunggu," suara Mbah Samirun pelan, tapi menggema di kepala. Iqbal mengangguk dan masuk. Di dalam, aroma kemenyan begitu pekat. Dinding-dinding rumah itu dipenuhi jimat, tengkorak binatang, dan gambar-gambar yang tidak bisa dikenali bentuknya. Di tengah ruangan, ada lingkaran tanah hitam yang dilukis dengan darah ayam, dan di pojok, seekor kambing hitam diikat sambil mengembik lirih. "Bilang saja, siapa yang kau benci?" tanya Mbah Samirun sambil duduk bersila di depan lingkaran tanah itu. "Tapi ingat, leak bukan mainan. Sekali kamu lepas, kamu tak bisa menariknya kembali tanpa harga." Iqbal menelan ludah. Suara detak jantungnya terasa di telinga sendiri. "Namanya Haris," jawabnya pelan. "Manajer baru di tempat aku kerja. Orang munafik. Menjilat untuk naik jabatan. Aku ingin dia hancur. Bukan langsung mati. Aku ingin dia merasakan derita. Perlahan. Sampai otaknya meledak sendiri." Mbah Samirun tersenyum tipis. Tak heran. Ia sudah mendengar niat seperti itu puluhan kali. "Kalau begitu, kau harus siap. Haris akan dihuni oleh sesuatu. Leak dari barat gunung. Bukan sembarang leak. Ini yang suka menghuni tubuh manusia dan membuat mereka menggila setiap malam." Iqbal mengangguk. Ia tak peduli. Bahkan jika leak itu membuat Haris melukai dirinya sendiri, itu lebih baik. Ia ingin Haris diliputi ketakutan. Ia ingin Wida, istri Haris, menangis siang malam. Ia ingin semuanya runtuh. Malam itu, ritual pun dimulai. Langit gelap pekat. Angin berhenti bertiup. Di tengah lingkaran tanah hitam, Mbah Samirun mulai membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Iqbal. Darah ayam disiramkan ke api dupa, lalu kambing hitam itu disembelih tepat di atas lingkaran. Saat darah menetes ke tanah, udara tiba-tiba berubah. Suhu menurun drastis, dan entah dari mana, terdengar lolongan panjang seperti suara tangisan dari perut bumi. Mbah Samirun menggambar simbol di dada Iqbal dengan darah kambing. "Mulutmu jadi jembatan. Sekarang ucapkan namanya." "Haris," gumam Iqbal. "Haris. Haris. Haris." Dalam sekejap, api dari dupa membesar. Angin menderu. Dan dari bayangan di belakang Mbah Samirun, muncul sesosok makhluk, tinggi, hitam pekat, matanya merah menyala seperti bara. Tubuhnya membungkuk, tangan panjang menjuntai ke tanah, lidahnya menjulur sampai ke dada. Makhluk itu tidak bersuara, tapi tatapannya menembus ke dalam jiwa. "Pergi," kata Mbah Samirun lirih pada sosok itu. "Masukilah dia. Biarkan dia tahu rasanya menjadi rumah bagi kegelapan." Leak itu melompat dan menghilang dalam sekejap, lenyap seperti asap ke dalam bayangan malam. Tak bersuara. Tak berbekas. Tapi angin yang semula mati, kini kembali bergerak, berputar seperti pusaran. Ritual selesai. Iqbal jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Tapi senyumnya perlahan merekah. Selesai,
Tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Samirun menatapnya tajam. Sudah. Tapi ingat, Lea tidak mengenal belas kasihan. Kau tak bisa menariknya kembali. Iqbal mengangguk. Di matanya, ada kemenangan. Ia merasa telah menuntaskan sesuatu yang besar. Dalam pikirannya, ia bisa membayangkan Haris menjerit malam-malam, tertawa sendiri, atau menghantamkan kepala ke tembok. Ia tak sabar menunggu hasilnya. Dan di luar rumah itu, malam Banyuwangi mendadak terasa lebih gelap dari biasanya. Seekor burung hantu melolong di kejauhan. Pepohonan bergoyang tanpa angin. Leak telah dilepas. Dan ia telah menemukan tubuh barunya. 3 hari telah berlalu sejak ritual itu dilakukan di tengah gelapnya hutan Banyuwangi. Iqbal sudah kembali ke kota, kembali bekerja seperti biasa di pabrik Softex. Tak ada yang mencurigai apapun. Ia berlaga normal, menyapa beberapa rekan dengan senyum sopan, bahkan melempar basa-basi pada Haris saat mereka tak sengaja bertemu di lorong pabrik. Tapi di balik itu semua, hatinya berdebar-debar dalam penantian. Ia menanti kabar buruk, menanti retakan pertama pada sosok Haris yang selama ini terlihat kuat dan sempurna. Dan retakan itu mulai terasa di tempat lain. Malam itu, langit menggantung berat di atas atap rumah Haris. Hujan belum turun, tapi udara terasa lembab dan nyaris pengap. Wida, seperti biasa, duduk di ruang tamu sambil menyulam benang wol merah yang dibelinya dari toko dari minggu lalu. Suaminya, Haris, duduk di kursi rotan dekat jendela, menatap kosong keluar sambil menyeruput teh hangat. Sudah 2 malam terakhir ia tidur dengan gelisah. Mimpi-mimpinya kacau. Kadang ia merasa berjalan di antara pohon-pohon tinggi yang membisikkan namanya. Kadang ia melihat bayangan hitam melayang di langit, mengikuti dari kejauhan. Tapi yang paling membuatnya tak tenang adalah suara. Selalu ada suara yang berbisik di telinga kanannya setiap jam 10 malam. Suara serak, kasar, dan tak ia pahami bahasanya. Seperti mantra. Mas, panggil Wida pelan. Kamu capek banget ya? Mukamu pucat. Badan gak enak? Haris mengangguk pelan. Gak tahu, Wid. Tidurku gak nyenyak 2 malam ini. Kayak ada yang ganggu. Tadi siang di kantor aku juga sempat pusing banget. Tapi pas dicek, tensi normal. Wida berhenti menyulam. Ia bangkit dan duduk di sebelah Haris, memegang tangan suaminya yang dingin. Apa kita ke dokter besok pagi? Siapa tahu masuk angin atau kecapean. Haris hanya mengangguk lagi. Matanya masih menatap keluar jendela, ke arah pekarangan yang mulai diselimuti kabut tipis. Angin berembus pelan, membawa suara dedaunan kering bergesekan. Jam di dinding berdentang 1 kali. Pukul 10 malam. Dan saat itulah semuanya berubah. Wida menjerit kecil saat tubuh Haris mendadak menegang. Gelas teh di tangannya terlepas dan pecah di lantai. Wajahnya pucat, matanya mendelik, dan dari mulutnya keluar suara desis rendah seperti ular menggeram. Mas. Astagfirullah, Mas. Mas Haris? Haris berdiri perlahan, tapi gerakannya aneh. Kaku, seperti boneka yang dipaksa bergerak tanpa sendi. Matanya memutih seluruhnya, pupilnya menghilang entah kemana. Wida mundur ketakutan, menyebut-nyebut nama Allah berulang kali. Tanpa peringatan, Haris berbalik dan mulai membenturkan kepalanya ke tembok. Keras. Sekali. 2 kali. 3 kali. DUG. 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 Darah mulai menetes dari pelipisnya. Tapi tubuhnya tak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Seolah rasa sakit tak lagi berlaku bagi dirinya. Ia mendesis, dan dari mulutnya keluar bahasa asing yang tak dimengerti. Nyi, ra, tak, alun, nyimah. Wida menjerit. Ia mencoba memeluk dan menarik tubuh suaminya, tapi kekuatan Haris begitu luar biasa. Tubuhnya terasa seperti baja yang dipanaskan. Ia menyentak lengan Wida dan hampir membuatnya terpelanting ke lantai. Mas! Ya Allah, Mas! Sadarlah. Ini Wida, Mas. Kamu kenapa? Tangisnya pecah. Tapi Haris tak menjawab. Ia terus membentur kepalanya, dan kini tubuhnya gemetar seperti kejang. Dari mulutnya keluar busa, dan matanya masih tetap putih, tanpa fokus, tanpa jiwa. Wida akhirnya berlari ke dapur,
mengambil air wudhu dari teko, dan kembali dengan segenggam air itu, memercikannya ke wajah Haris. A'udzubillahi minasyasinya. Allahu Akbar. Tubuh Haris mendadak terlempar ke belakang, membentur sofa. Ia menggeliat keras, menjerit seperti orang terbakar. Jeritannya melengking, bukan seperti suara Haris yang biasanya. Suara itu serak, dalam, dan menggema seolah keluar dari tenggorokan makhluk lain. 5 menit berlalu sebelum semuanya berhenti. Haris jatuh pingsan. Nafasnya berat. Darah mengalir dari dahinya. Rumah menjadi senyap, hanya suara detik jam yang terdengar. Wida duduk di lantai, memeluk lutut, menggigil. Pandangannya kosong. Ia tak pernah melihat Haris seperti itu. Bahkan saat sakit demam tinggi pun, suaminya tak pernah mengigau sekeras tadi. Ini bukan sakit biasa. Pagi harinya, Haris bangun dengan kepala berat dan rasa nyeri di pelipis. Aduh, ini kenapa ya? Gumamnya sambil menyentuh perban yang dililit Wida semalam saat ia sudah tak sadarkan diri. Wida hanya diam, duduk di ujung ranjang, matanya bengkak dan merah. Ia memandangi suaminya lama, mencoba mencari sesuatu. Apakah masih ada sisa makhluk yang semalam masuk ke tubuh itu? Kamu gak ingat apa-apa? Tanyanya pelan. Haris menggeleng pelan. Aku cuma mimpi buruk, kayak ada yang narik aku ke tempat gelap. Terus, gelap semuanya. Pas bangun, kepala ini udah kayak dihantam truk. Apa aku jatuh? Wida menelan ludah. Ia bingung harus menjelaskan dari mana. Kamu semalam kerasukan, Mas. Kamu bentur-benturin kepala ke tembok, ngomong aneh-aneh. Haris mematung. Tatapannya perlahan berubah takut. Aku kerasukan? Wida mengangguk. Iya, Mas. Aku takut. Ini bukan mimpi buruk biasa. Aku yakin ini ada yang ngirim sesuatu ke kamu. Haris tak menjawab. Ia hanya duduk diam, menunduk, dan memegang kepalanya. Di dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Tapi dari mana? Kenapa? Siapa? Dan di kejauhan, di sebuah rumah kecil yang tampak biasa saja di pinggiran kota, Iqbal duduk di sofa sambil membaca koran. Tapi senyumnya berbeda pagi itu. Seperti seseorang yang baru saja menyaksikan bunga dari benih kejahatan mulai tumbuh. Baru permulaan, Haris, bisiknya sambil meneguk kopi hitam. Masih panjang penderitaanmu. Dan ucapannya bukan sekadar ancaman. Penderitaan itu benar-benar datang. Menjelma dalam bentuk gelap yang membayang malam demi malam. Sudah 5 malam berlalu sejak kejadian mengerikan itu pertama kali menghantam rumah Haris dan Wida. 5 malam, 5 pukul 10 yang berubah dari waktu biasa menjadi jam-jam terkutuk yang ditakuti. Setiap malam, tepat ketika jarum panjang jam menunjuk angka 12 dan jarum pendek berdiri di angka 10, tubuh Haris selalu menggeliat aneh. Mulutnya bergumam bahasa yang tak dimengerti. Kadang ia menjerit seperti kesakitan, kadang ia tertawa cekikikan dengan suara yang bukan miliknya. Dan hampir selalu, ia kembali membenturkan kepalanya ke dinding hingga darah menetes dan dinding penuh bercak merah yang mengering. Wida sudah tak tahu harus berbuat apa. Di malam kedua, ia mencoba mengikat tubuh Haris keranjang dengan tali tambang yang biasa digunakan untuk menjemur. Tapi Haris meronta dengan kekuatan tak manusiawi. Tali putus, dan ranjang kayu patah di dua sisi. Di malam keempat, Wida menyembunyikan semua benda keras dari kamar tidur, cermin, figura, bahkan bangku kecil di sudut ruangan. Tapi Haris tetap menemukan dinding, dan dinding tetap menjadi tempat pelampiasan kerasukan itu. Yang paling menakutkan bukan hanya kerasukannya, tapi matanya. Mata Haris bukan lagi mata yang dikenalnya. Ada malam-malam ketika Wida bangun dan menemukan Haris berdiri di samping tempat tidur, menatapnya dengan wajah pucat dan mata memutih seluruhnya. Senyumnya lebar namun kosong seperti topeng. Ia hanya berdiri, menatap, berjam-jam. Dan saat Wida memanggil, Haris tak menjawab. Kadang ia tertawa pelan lalu kembali duduk sendiri di pojok ruangan, menggambar simbol-simbol aneh di lantai dengan jari dan air liurnya sendiri. Siang harinya, Haris sering tak sadarkan diri. Ia lebih banyak tidur, tapi tidurnya pun tak damai. Badannya gemetar, nafasnya cepat, dan kulitnya semakin pucat seperti kehilangan darah. Luka di keningnya menghitam, bernanah, dan mengeluarkan bau amis seperti daging busuk.
Wida yang sudah panik akhirnya membawa Haris ke dokter umum. Ia duduk di ruang periksa dengan wajah penuh harap, sementara Haris hanya menatap kosong ke depan, seperti boneka kehabisan tenaga. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter hanya menggelengkan kepala. Secara medis, suami ibu sehat. Tekanan darah normal, suhu tubuh normal, organ dalam baik. Tapi, saya heran dengan luka di kepalanya. Ini seperti luka benturan keras yang berulang. Ibu bilang karena suami sering membenturkan kepala? Wida mengangguk pelan. Iya, dok. Tapi dia nggak sadar. Dia seperti kesurupan. Tiap malam jam 10, pasti mulai. Dokter menatap Wida lekat-lekat, lalu mencatat sesuatu di kertas. Saya tidak bisa memberi diagnosa pasti kalau ini di luar medis. Tapi ibu, mungkin bisa coba cari bantuan lain, ya. Wida tahu maksudnya. Ia tahu dokter itu mencoba berkata halus bahwa ini bukan urusan dunia yang bisa dijelaskan. Desas-desus mulai menyebar. Tetangga-tetangga mereka, terutama yang tinggal di rumah sebelah kiri dan kanan, mulai merasakan hal-hal aneh. Bu Surti, seorang janda tua yang tinggal sendirian, pernah mendengar suara tangisan anak kecil dari rumah Haris, padahal semua orang tahu rumah itu hanya dihuni pasangan suami istri tanpa anak. Pak Rahman, tetangga yang bekerja sebagai sopir malam, pernah melihat bayangan tinggi besar melayang dari atap rumah Haris sekitar pukul 10 malam. Bayangan itu tidak seperti manusia, terlalu tinggi, dan matanya memancarkan merah samar. Rumor cepat menyebar. Orang-orang mulai berbisik bahwa rumah itu diganggu sesuatu. Ada yang bilang Haris kena guna-guna, ada yang menyebutkan santet, bahkan ada yang berani menyebut kata leak. Suatu sore, Wida yang sedang menyapu teras rumah dihampiri oleh Bu Surti. Bu Wida, maaf, saya kepo. Tapi, apa Mas Haris akhir-akhir ini sering sakit? Tanya wanita tua itu dengan suara lirih. Wida hanya mengangguk. Ia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, tapi tak bisa menutupi kenyataan bahwa wajahnya lelah dan matanya kurang tidur. Bu Surti melanjutkan dengan hati-hati. Saya cuma mau bantu. Kalau boleh saran, di kampung saya dulu, kalau ada orang yang sakit aneh dan gak ketemu jalan keluarnya, biasanya dipanggilin orang pintar. Bukan dukun, ya, tapi orang yang ngerti hal gaib. Saya kenal satu. Namanya Mbah Wanto. Tinggalnya di ujung desa Giri Tengah, di luar kota. Mungkin bisa ibu coba. Wida tak langsung menjawab. Tapi malam itu, ketika Haris kembali kerasukan dan nyaris mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah, ia tahu, ia tak punya pilihan lain. Dunia medis sudah angkat tangan. Dan dirinya pun hampir tak kuat menghadapi semuanya sendirian. Pagi harinya, Wida menelepon nomor yang diberikan Bu Surti. Suaranya bergetar saat memperkenalkan diri, menjelaskan masalah, dan memohon bantuan. Suara di seberang, yang memperkenalkan diri sebagai cucu Mbah Wanto, berkata bahwa sang kakek bersedia datang, tapi hanya bisa Minggu malam. Karena, kata cucunya, makhluk yang mengganggu itu bukan makhluk biasa. Harus dilawan di waktu yang tepat. Wida menggenggam ponselnya erat-erat. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, saya mohon banget, tolong suami saya. Saya nggak tahu harus ngapain lagi. Sore itu, sebelum matahari terbenam, Wida duduk di samping Haris yang tidur di ranjang dengan wajah pucat pasi dan tubuh lemas. Ia membelai rambut suaminya, memandang wajah lelaki yang dulu selalu tersenyum penuh semangat. Bertahan ya, Mas, tolong bertahan, bisiknya sambil menahan tangis. Angin tiba-tiba berembus dari jendela yang tak dibuka. Tirai tipis berkibar. Dan dalam hembusan itu, Wida seakan mendengar suara tawa kecil, pelan, tapi menyeringai di ujung telinga. Tanda-tanda itu jelas. Dunia gaib sedang bermain di rumah mereka. Dan permainan ini baru saja dimulai. Begitulah yang Wida rasakan malam itu, ketika bisikan tawa samar menggema di balik tiupan angin yang tak tahu dari mana datangnya. Tapi malam itu bukan malam yang biasa. Kali ini, ada harapan baru yang menyelinap bersama ketakutan. Mbah Wanto akan datang. Dan harapan itu benar-benar datang dalam wujud seorang lelaki renta yang turun dari mobil pick-up tua di depan rumah mereka, Minggu sore menjelang maghrib. Mbah Wanto, begitu ia dikenal, berusia sekitar 70 tahun. Tubuhnya kurus, rambutnya putih penuh, dan bola matanya tajam meski wajahnya tampak tenang. Ia mengenakan baju koko longgar warna krem dan sarung garis-garis, serta membawa tas kulit besar berwarna coklat gelap.
Di lehernya menggantung tasbih kayu hitam mengkilat. Wida segera menyambutnya di gerbang dengan tangan gemetar. "Assalamualaikum, Mbah," ucap Wida lirih. "Waalaikumsalam, rumah ini sudah tidak teduh lagi," ucap Mbah Wanto tanpa basa-basi. Pandangannya menyapu halaman, lalu menatap bagian atap rumah yang seperti berbayang gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Ia masuk ke dalam rumah, lalu duduk di ruang tengah tanpa harus dipersilakan. Cucunya, pria muda berwajah tenang dan berjenggot tipis, mengeluarkan beberapa alat dari tas. Ada dupa, kendi kecil, kain hitam, cermin bundar, dan seikat rumput laut kering yang menyebar aroma asin aneh. Mbah Wanto memejamkan mata beberapa saat, lalu berkata pelan, "Makhluknya belum pergi." Masih menunggu jamnya. Wida memandang Haris yang terbaring di kamar. Nafasnya pendek-pendek. Wajahnya semakin pucat seperti mayat. Tangannya kaku, dan meski belum jam 10, tubuhnya sudah mulai kejang-kejang. "Jam berapa biasanya dia berubah?" tanya Mbah Wanto. "Selalu jam 10 malam, Mbah," jawab Wida cepat. Mbah Wanto mengangguk. "Itu jam rawan, waktu makhluk dari dunia bawah mudah menyusup. Terutama jika sudah dikirim lewat jalur hitam." Ia lalu meminta air wudhu dan berdoa di sudut ruang tamu. Sesudahnya, ia mulai menyiapkan ritual. Rumah digelapkan, hanya satu lampu minyak kecil yang diletakkan di tengah ruangan. Dupa dinyalakan, asapnya memenuhi seluruh ruangan dengan aroma pedas yang menusuk hidung. Wida diminta duduk di luar kamar, sementara Haris diletakkan di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh lingkaran garam, bunga 7 rupa, dan tulisan aksara Jawa yang diukir di atas kain putih. "Jangan kaget nanti. Apapun yang terjadi, jangan menyela. Jangan berteriak. Jangan pegang suamimu," ucap cucu Mbah Wanto memperingatkan. Dan tepat pukul 21.58, Haris mulai menggeliat. Awalnya hanya desahan kecil, lalu berubah menjadi geraman. Tangannya terkepal, tubuhnya melengkung seperti ditarik paksa. Matanya terbuka, dan seluruh bola matanya putih. Tidak ada hitam, tidak ada fokus. Lidahnya terjulur keluar, panjang tak wajar, dan lidah itu menjilat udara seperti mencium bau mangsa. Mbah Wanto mulai membaca doa, suaranya pelan dan dalam, memakai bahasa Jawa Kawi yang Wida tak mengerti. Lalu, tepat pukul 10 malam, sesuatu terjadi. Asap dupa mengental, dan dari balik tubuh Haris yang menggeliat keras itu, muncullah bayangan. Wujud itu tak utuh. Seperti asap hitam membentuk siluet makhluk tinggi besar. Bahunya membungkuk, lengannya panjang menjuntai hingga ke lantai. Kepalanya botak, tapi kulitnya hitam mengkilap seperti arang terbakar. Dan yang paling menyeramkan adalah matanya, 2 bola merah menyala seperti bara api, menatap Mbah Wanto dengan amarah membuncah. Wida menutup mulutnya, menahan jeritan. Air matanya mengalir tanpa suara. Makhluk itu tidak hanya menempel pada tubuh Haris. Ia menyatu. Bagian punggung Haris seolah menjadi tempat keluarnya makhluk itu. Setengah tubuh makhluk itu muncul dari sana, menggeliat dan menggeram seperti binatang buas. Mbah Wanto menghentikan bacaan sejenak. Napasnya berat. Keningnya berkeringat. "Ini bukan gangguan biasa," gumamnya. "Ini kiriman dari Banyuwangi, dan sangat kuat." Makhluk itu mendesis pelan, lalu tertawa, tawa serak yang terdengar seperti suara yang pecah di dalam sumur tua. Bau busuk tiba-tiba memenuhi ruangan. Dupa hampir tak mampu mengalahkan aromanya. Mbah Wanto kembali membaca doa dengan suara lebih keras. Ia mengangkat cermin bundar dan mengarahkannya ke wajah Haris. Makhluk itu langsung meraung marah. Tubuh Haris menggelepar hebat, dan tiba-tiba, ia berbicara. Tapi suaranya bukan suara Haris. "SSSTTT, ini tubuhku sekarang. Aku sudah tinggal di sini." "Hahaha." Mbah Wanto berteriak, "Siapa yang mengirimmu? Dari mana asalmu?" Makhluk itu tertawa, tapi tak menjawab. Lalu tiba-tiba Haris terdiam. Seluruh tubuhnya kaku. Dan dalam keheningan itu, bibirnya bergerak pelan. Kali ini, suara Haris sendiri yang keluar. "Iqbal?" Suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Tapi jelas. Sangat jelas. Wida yang mendengarnya langsung terhenyak. Mbah Wanto menatap Haris, lalu memandang Wida yang tubuhnya gemetar. "Iqbal itu siapa?" tanyanya cepat.
Wida butuh beberapa detik untuk menjawab. Suaranya tercekat. Teman kantornya, seniornya. Mbah Wanto menghela napas panjang. Sekarang semua jelas. Suamimu bukan dirasuki jin biasa, tapi leak. Makhluk ini hanya bisa dikirim oleh orang yang menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Dan leak, asalnya memang dari Banyuwangi. Wida menatap Haris yang masih tak sadarkan diri. Tubuhnya berkeringat, rambutnya kusut, dan bibirnya pecah-pecah. Dia ingin suamimu hancur perlahan. Bukan langsung mati, tapi rusak pelan-pelan. Pikiran, tubuh, jiwa. Kalau Lea ini menetap lebih lama, bukan hanya Haris yang akan rusak, rumah ini, bahkan ibu, bisa kena dampaknya. Air mata Wida menetes deras. Ia menggenggam tangan Haris yang dingin dan menggigil. Apa bisa disembuhkan, Mbah? Mbah Wanto diam beberapa saat. Saya bisa coba usir Lea itu. Tapi ini tidak cukup sekali. Dan selama pengirimnya masih hidup, ritual ini seperti mengangkat pasir dari sumur, tak pernah habis kalau sumbernya tak ditutup. Ia lalu merapikan alat-alat ritual, meninggalkan dupa terakhir menyala di pojok ruangan. Besok saya akan kembali. Tapi, saya perlu sesuatu. Foto si Iqbal itu. Dan jika bisa, benda miliknya. Apapun. Wida mengangguk. Matanya masih basah. Malam itu, Haris tertidur pulas. Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, tidak ada jeritan, tidak ada benturan kepala. Tapi Wida tahu, ini hanya jeda. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Dan untuk itu, ia harus siap menghadapi bukan hanya dunia gaib, tapi juga manusia yang tega mengirimkan neraka ke dalam hidup mereka. Malam itu, Haris tertidur pulas. Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, tidak ada jeritan, tidak ada benturan kepala. Tapi Wida tahu, ini hanya jeda. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Dan ia benar. Esok harinya, Mbah Wanto datang kembali ke rumah mereka. Ia membawa sebuah kantong kecil berisi serbuk hitam dan seutas tali berwarna merah darah. Wida sudah menyiapkan foto Iqbal seperti yang diminta, bersama potongan tisu bekas dari kantor, yang diam-diam diambil dari meja Iqbal saat ia ke toilet, dibantu teman sekantor yang percaya bahwa Haris sedang mengalami gangguan aneh. Bagus. Kita sudah punya jalur ke si pengirim, ujar Mbah Wanto sembari menatap tajam ke foto Iqbal. Tapi, saya tidak tahu apakah kita masih punya cukup waktu. Wida hanya bisa menunduk. Matanya sembab, tubuhnya kurus. Ia nyaris tak tidur sejak kejadian terakhir. Setiap malam adalah mimpi buruk yang hidup dan menuntut nyawa. Mbah Wanto melaksanakan ritualnya malam itu dengan lebih serius dan lebih lama. Seluruh rumah dibersihkan secara spiritual, jendela-jendela diikat dengan benang merah, setiap sudut ruangan diperciki air bunga yang telah dibacakan doa. Dinding rumah bahkan diberi garis kapur putih membentuk simbol pelindung. Haris sendiri hari itu tampak lebih tenang. Ia sempat bisa bicara dengan jelas, meski lemas. Di sore hari, ia sempat tersenyum pada Wida. Maaf ya, bikin kamu capek, ucapnya pelan. Wida menggenggam tangannya erat. Gak usah ngomong gitu. Kamu istirahat aja. Malam ini kita usir dia, semuanya bakal baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hatinya, Wida tahu malam itu akan berbeda. Ia bisa merasakannya dari udara yang lebih dingin dari biasanya, dari suara jangkrik yang mendadak berhenti, dan dari tatapan kosong Haris yang kadang melayang ke sudut ruangan seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tepat pukul 9 malam, ritual dimulai. Mbah Wanto duduk bersila di ruang tengah, memegang kendi tanah liat yang kini penuh dengan ramuan. Di sekelilingnya menyala lilin kecil dan dupa yang lebih keras aromanya dari malam sebelumnya. Wida duduk di sudut ruangan, menggenggam tasbih kecil dan memanjatkan doa-doanya sendiri. Pukul 10 malam, semuanya berubah. Tubuh Haris, yang tadi tenang, mendadak menegang. Ia mengerang pelan, lalu membuka mulutnya sangat lebar, mengeluarkan suara yang bukan miliknya, seperti gabungan suara pria dan binatang buas. Matanya kembali putih semua. Tubuhnya melengkung ke belakang, seperti ditarik paksa oleh kekuatan yang tak terlihat. Wida, jangan pegang dia, teriak Mbah Wanto saat Wida refleks hendak mendekat. Namun kali ini, kerasukan itu jauh lebih brutal. Haris tiba-tiba bangkit berdiri. Dengan kekuatan mengerikan, ia membenturkan kepalanya ke tembok, duk, darah langsung mengalir dari dahinya.
Ia melakukannya lagi. Dan lagi. Duk! 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 Wida berteriak histeris, menutupi mulutnya. Air matanya langsung membanjir. Mbah Wanto mencoba mendekat sambil membaca doa, menyiram Haris dengan air dari kendi. Tapi leak yang merasuk sudah tak terkendali. Sosok makhluk tinggi besar itu muncul sepenuhnya malam ini, bukan lagi hanya bayangan. Kini tubuhnya bisa dilihat samar, berdiri di belakang Haris, seolah menarik urat punggungnya sebagai alat kendali. Mundur semua, teriak Mbah Wanto. Ini malamnya terakhir. Dia ingin mengambil nyawa. Haris berteriak, matanya menatap kosong ke atas, lalu menabrakkan tubuhnya ke tembok. Keningnya pecah, darah mengalir deras ke lantai. Ia tidak berhenti. Ia terus menggedor-gedorkan kepalanya. Suara duk-duk-duk menggema ke seluruh ruangan. Mbah Wanto menabur serbuk hitam ke tubuh Haris dan melempar tali merah ke arah makhluk di belakangnya. Tapi tali itu terbakar sendiri sebelum menyentuh bayangan tersebut. Leak itu menjerit, jeritan tajam menusuk telinga, memekakan hingga Wida menutup telinganya sambil menangis di lantai. Dan saat semua upaya gagal, tubuh Haris terjatuh. Suara benturan terakhir terdengar paling keras. Buk! Kepalanya menghantam sisi tembok tajam. Tubuhnya tak bergerak. Darah mengucur deras dari pelipis dan bagian belakang kepalanya. Matanya masih terbuka, tapi kosong. Nafasnya hilang. Haris, teriak Wida, berlari ke arah suaminya. Mbah Wanto mencoba memeriksa denyut nadi, tapi gelengkan kepalanya perlahan sudah cukup untuk menjawab semuanya. Tubuh Haris telah tak bernyawa. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dari tubuh Haris, leak itu keluar perlahan. Sosoknya kini jelas, tinggi sekitar 2 meter, kurus mengerikan, berkulit hitam legam dengan mata merah dan gigi bertaring. Ia mendesis, lalu menatap Mbah Wanto. Kau menang hari ini, ucap makhluk itu dengan suara berat bergema, tapi pintu telah terbuka. Aku akan kembali, jika dipanggil lagi. Dan dalam sekejap, ia lenyap. Meledak menjadi kepulan asap hitam pekat, meninggalkan aroma hangus dan darah. Semua ruangan menjadi hening. Sangat hening. Mbah Wanto duduk lemas. Ia menunduk dan menutup mata Haris yang masih terbuka, lalu menutup tubuhnya dengan kain putih. Wida berlutut, tubuhnya gemetar hebat, menatap wajah suaminya yang sudah dingin. Hening malam itu hanya dipecah oleh tangis seorang istri. Tangis panjang, dalam, dan penuh luka. Rumah mereka yang dulu damai, kini menjadi saksi akhir dari perjuangan yang terlalu berat bagi manusia biasa. Leak itu mungkin telah pergi. Tapi jejaknya akan selamanya tertinggal. Kalimat itu menggema di kepala Wida saat tubuh Haris dibaringkan dalam liang lahat yang digali di sisi bukit kecil belakang desa. Tanah masih basah karena hujan semalam, membuat suara sekop terdengar lengket dan berat. Beberapa orang berkumpul, diam dengan wajah tertunduk. Tak ada keramaian. Tak ada tenda biru atau pelantang suara. Hanya keluarga terdekat dan beberapa rekan kerja yang mengenal Haris sebagai pribadi baik. Wida berdiri paling depan, mengenakan kerudung hitam dan mata bengkak. Sejak semalam, ia tak tidur. Tatapannya kosong, namun tangisnya sudah kering. Yang tersisa hanyalah perasaan hampa, seperti dinding-dinding batinnya telah runtuh dan menyisakan puing-puing kenangan bersama pria yang selama ini menjadi poros hidupnya. Mbah Wanto berdiri di sampingnya, memegang tongkat kayu berujung beling yang biasa ia pakai dalam ritual. Tak banyak kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya mengangguk pelan setiap orang mengucapkan belasungkawa, lalu kembali menatap tanah. Sesekali, tangannya memegang manik-manik kayu yang digantungkan di leher. Semoga kau tenang di sisi Tuhan, Haris, bisik Wida pelan, menunduk saat tanah terakhir ditaburkan di atas pusara. Hari itu, langit mendung. Tidak hujan, namun suram. Seolah alam pun turut berduka, bukan hanya atas kepergian Haris, tapi atas cerita kelam yang berakhir terlalu tragis. Hari-hari berikutnya, Wida hidup dalam kesunyian. Rumah mereka kini sepi. Tak ada lagi suara TV yang menyala di pagi hari. Tak ada lagi suara sendok beradu dengan gelas saat Haris menyeruput kopi. Yang ada hanya bunyi tik-tik jam dinding dan dengungan kipas angin tua di kamar. Luka di dinding tempat Haris biasa membenturkan kepalanya sudah dibersihkan. Namun bekas darah itu masih membayang di mata Wida. Malam hari,
Ia terkadang terbangun dan merasa suaminya masih berbaring di sampingnya. Tapi begitu ia menoleh, yang ada hanya guling dingin yang diam tak bergerak. Wida mencoba kuat. Ia kembali bekerja sebagai penjahit rumahan, menjahitkan seragam anak-anak sekolah dan gamis ibu-ibu kampung. Tangan dan pikirannya disibukkan, tapi hatinya masih beku. Setiap malam, ia menyalakan lilin kecil di depan foto Haris. Ia tidak melakukan itu sebagai pemanggilan roh, tidak. Ia hanya ingin mengenang. Mengingat wajah pria yang selalu pulang dengan keringat di kening tapi senyum di bibir. Pria yang rela makan tahu goreng dan sambal setiap hari, asalkan bisa menyisihkan uang untuk masa depan. Namun kesepian itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Wida mulai menulis. Ia membuka buku catatan harian, hal yang dulu ia lakukan saat masih remaja, lalu berhenti ketika menikah karena sibuk mengurus rumah. Kini, buku itu kembali hidup. Dalam tulisannya, Wida tidak hanya menceritakan hari-harinya. Ia juga menulis kenangan bersama Haris. Tentang hari pertama mereka bertemu di acara kerja bakti kampung, tentang malam pertama setelah akad yang sederhana, tentang mimpi-mimpi kecil yang mereka rajut perlahan. Salah satu halaman terakhir ia isi dengan tinta yang nyaris habis. Namun setiap hurufnya tajam, penuh keteguhan. Haris, aku tahu kamu sudah tenang. Aku juga akan baik-baik saja. Terima kasih sudah mencintaiku dengan sabar. Aku janji tidak akan larut dalam kesedihan. Aku akan hidup. Untukmu. Untuk cinta yang kamu tinggalkan. Untuk segala hal yang tidak bisa kita lanjutkan bersama. Wida menutup buku itu dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Ia menghela napas panjang, menatap jendela yang terbuka. Angin masuk, membawa aroma tanah dan embun. Tak ada bisikan. Tak ada bayangan. Rumah itu benar-benar tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Namun di luar rumah itu, dunia terus berputar. Dan kabar buruk, kadang, datang dari arah yang tak terduga. 3 hari setelah pemakaman Haris, sebuah pesan masuk ke ponsel Wida dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Iqbal meninggal. Wida terdiam. Jari-jarinya tak bergerak. Ia menatap layar ponsel itu lama, seakan ingin memastikan bahwa ia tidak salah baca. Lalu, sore harinya, seorang rekan lama Haris yang juga kenal dengan Iqbal datang ke rumah. Ia mengonfirmasi kabar tersebut dengan wajah pucat. Ditemukan di kamar kosnya, siang tadi. Meninggal sendirian, ujar pria itu lirih. Ada apa? Tanya Wida pelan. Wajahnya menghitam. Bukan gosong. Bukan luka. Tapi, seperti hangus dari dalam. Dan, matanya nggak ada, why? Hilang. Kosong. Cuma 2 lubang. Wida menahan nafas. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena merasa, sesuatu telah selesai. Polisi bilang bisa karena penyakit, tapi nggak ada tanda-tanda kekerasan. Tetangga kosnya cuma bilang dia sering teriak-teriak tengah malam. Teriak minta tolong. Beberapa hari terakhir, katanya suka ngomong sendiri sambil tatap kaca. Tertawa, lalu nangis. Wida hanya diam. Tapi di dalam hatinya, badai baru saja reda. Malam itu, Wida kembali menyalakan lilin di depan foto Haris. Namun kali ini tidak ada air mata. Hanya tatapan tenang. Ia tahu dunia ini tidak akan selalu adil. Tapi ia juga tahu bahwa apa yang ditanam, suatu saat akan dituai. Haris tidak pernah membalas. Tidak pernah membenci. Ia hanya menahan, menerima, dan berusaha sembuh. Dan kini, semesta telah menjawab dengan caranya sendiri. Wida berdiri, menutup jendela, lalu mematikan lampu. Ia merebahkan tubuhnya di tempat tidur yang kini hanya miliknya sendiri. Tapi kali ini, tidak ada kesepian. Hanya ketabahan yang perlahan tumbuh dari luka. Kisahnya belum selesai. Tapi bab tentang Haris sudah ditutup dengan doa.